Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kau berbuat baik. Sekianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan.
Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjang lebar kita telah membaca ayat renungan firman Tuhan akan kita renungkan pada hari ini. Dan dalam kesempatan yang indah ini, saya memberikan tema bagi kita semua, suara dalam kebenaran. Sekali lagi, suara dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita melihat dalam nas akan kita renungkan hari ini, bagaimana ada ajaran-ajaran yang ditambahkan pada anugerah keselamatan, di mana dalam pelayanan yang dilakukan oleh para rasul-rasul ada suatu kebimbangan, ketimpangan atau suatu ajaran yang mulai menyimpang, sehingga para rasul boleh mengutus 2 orang utusan untuk boleh menyampaikan suara kebenaran bagi mereka, supaya mereka hidup dalam suara kebenaran itu dan mereka tidak menyimpang daripada kebenaran itu. Kita melihat ketika ada suara-suara yang menyimpang, para rasul dengan sigap boleh berkumpul bersama-sama, yang mana mereka boleh berkumpul bersama dengan penatua-penatua, dan mereka boleh mengirim 2 orang ke Antiokhia untuk boleh menyampaikan suara kebenaran tersebut. Kita membaca di ayat ke-24 dikatakan, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ayat ke-25, sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yang ke-26, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ke-27 dikatakan yang kedua orang itu adalah Yudas dan Silas. Mereka diutus untuk boleh menyampaikan pesan kepada mereka, yaitu ayat ke-28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan ada mulai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Namun kita melihat bagaimana para rasul-rasul, para penatua-penatua dengan sigap menangani hal demikian, dan mereka menyampaikan suara kebenaran kepada orang-orang yang mulai mengalami kegelisahan, yaitu tentang apa yang perlu mereka lakukan ketika ada hal-hal yang mulai mengganggu keutuhan iman mereka. Yang pertama disampaikan oleh para rasul itu, yaitu supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca dari ayat yang pertama, di mana ini terjadi, ada suatu sidang di Yerusalem, di mana beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau mereka tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Dan ada selanjutnya yang mereka bahas sampai kepada tentang makanan, sehingga para rasul memutuskan menyampaikan suara kebenaran tentang makanan tersebut, bahwa orang yang percaya harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala.
Dan yang kedua yaitu dari darah dan daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Dan akhirnya pesan itu berbicara, ketika engkau melakukan itu, sekianlah engkau selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suara kebenaran yang boleh disampaikan pada hari ini kepada kita juga yaitu supaya kita memelihara kehidupan kita, menjauhkan diri kita dari berhala-berhala, menjauhkan diri kita dari percabulan, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka ketika kita melakukan suara kebenaran ini, maka kita akan mengalami keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Biarlah kiranya suara kebenaran yang boleh disampaikan oleh para rasul-rasul ini boleh senantiasa sampai ke telinga kita, dan kita boleh memelihara dan melakukan itu, sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh memperoleh keselamatan sebagaimana yang disampaikan oleh para rasul. Sekianlah selamat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya ini menjadi suatu pedoman dalam hidup kita yang boleh mengajarkan kita, boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan, mengalami penguatan hati kita ketika kita mulai goncang iman kita. Kita boleh mengingat ketika kita mendengar suara kebenaran itu, kita boleh diteguhkan iman kita dan mengalami keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini. Kami telah mendengar suara kebenaran yang boleh disampaikan oleh para rasul-rasul melalui dua utusan yang boleh dikirim dalam sidang di Yerusalem. Mereka menyampaikan suara kebenaran kepada jemaat-jemaat yang mengalami kegoncangan iman atas ajaran-ajaran yang mulai menyesatkan mereka. Biarlah kiranya Tuhan suara kebenaran itu boleh senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak Allah dan kami boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa yang jadi kerinduan kami. Dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan